Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberi nikmat, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat menghadiri rapat di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun rapat yang kita lakukan dilakukan secara virtual. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan baiklah, langsung saja pada latar belakang kita mengadakan rapat pada pagi hari ini, yaitu untuk membahas tentang evaluasi manajemen kurikulum yang ada pada sekolah kita. Saya melihat dan saya amati pada tahun ini khususnya banyak penurunan terhadap semangat belajar siswa akibat adanya sistem pembelajaran online-offline di masa pandemi saat ini. Dan untuk Bapak dan Ibu guru, saya rasa sudah tahu ya, dan mestinya mengamati di akhir-akhir ini semangat belajar siswa menurun, terutama untuk guru-guru yang mengajar di kelas. Saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu guru jika menemukan kendala saat diberlakukannya sistem belajar online-offline ini, atau barangkali memiliki ide atau gagasan yang baru untuk sistem pembelajaran online-offline yang kita jalankan sekarang ini, agar bisa mengembalikan semangat belajar siswa. Monggo saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan kendala-kendala yang ada serta cara yang ingin dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Saya persilahkan yang pertama untuk Bu Waka Kurikulum, Bu Aulia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai wakil kesiswaan akan menanggapi beberapa masalah atau kendala yang telah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, di mana menurunnya atau merosotnya motivasi siswa terhadap belajar dikarenakan adanya sekolah online. Sebagai seorang guru tidak hanya berkewajiban untuk mentransfer ilmu, tetapi juga guru juga menjadi motivator belajar untuk siswa, terlebih di masa pandemi seperti ini. Siswa juga tentunya tidak hanya membutuhkan motivasi dari orang tuanya, tetapi juga membutuhkan motivasi dari orang terdekat di sekolahnya, yaitu seorang guru. Oleh karena itu, guru harus bisa mengembangkan cara meningkatkan motivasi belajar. Seperti dengan cara pertama meningkatkan kualitas guru, di mana guru menjadi poiner dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru sendiri harus sadar diri untuk terus melakukan peningkatan kualitasnya. Di mana seperti dalam peribahasa, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang artinya di mana guru itu apapun yang dilakukan selalu ditirukan oleh muridnya. Yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru memang harus pandai memilih metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini juga sangat penting. Pentingnya itu bisa menjadi tolak ukur apakah siswa itu merasa jenuh dengan pembelajaran ataupun sebaliknya. Seperti contoh, seperti pembelajaran outdoor, di mana dilakukan di halaman sekolah ataupun di greenhouse. Yang ketiga, yaitu memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh siswa. Sekecil apapun yang dilakukan oleh siswa, guru pintar wajib memberikan penghargaan sebagai bentuk dukungan. Di mana siswa tersebut akan menjadi lebih menyukai apa yang telah dilakukan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi waktunya ke Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa saya terima. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Bu Yulia selaku guru mata pelajaran seni budaya untuk menyampaikan kendala serta cara yang ingin dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja di sini saya menyampaikan mengenai
penurunan jumlah siswa dalam kelas, sekaligus menurunnya semangat belajar siswa beserta bosannya siswa saat belajar di dalam kelas. Hal ini saya perkirakan adanya sistem belajar online dan offline, di mana sudah beberapa bulan siswa belajar dengan sistem online, lalu hari-hari ini diberlakukan kembali sistem belajar offline meskipun terbatas dan penuh ketentuan. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum dan juga Bapak Ibu sekalian, pendapat yang dapat saya berikan, sekolah memberikan waktu kepada siswa untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, terutama pada seni budaya atau pada mata pelajaran seni budaya, agar mereka atau agar rasa bosan mereka bisa terkurangi bahkan bisa hilang dan semangat belajar mereka bisa meningkat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Untuk waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah mengenai waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa saya terima. Selanjutnya, saya persilakan untuk Bu Mareta, selaku guru Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan sekali lagi bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa menurun di musim pandemi, selain karena setelah siswa sudah mulai beradaptasi dengan adanya sekolah online, saat ini siswa dihadapkan dengan sekolah tatap muka. Karena pergantian metode tersebut juga dapat menurunkan minat belajar siswa yang dari bisa belajar dari rumah, diselingi dengan bermain atau kegiatan di rumah, siswa diharuskan tatap muka kembali. Apalagi dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana para siswa sangatlah malas dan cenderung mengantuk bila belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, di sini diperlukan beberapa cara kreatif untuk mengatasi hal-hal tersebut, yakni yang pertama, ialah metode hibur, di mana metode ini dapat membantu meningkatkan rasa suka, senang, dan minat yang lebih pada suatu materi pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya para siswa diminta menonton, membaca novel, dan menikmati tayangan drama untuk mendapatkan informasi pembelajaran sesuai dengan materi yang diujikan. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa. Di masa kondisi pandemi saat ini, di mana minat belajar siswa cenderung menurun, dibutuhkan hal-hal yang bersifat aspirasi dari keinginan siswa. Di sini, saya ingin melibatkan rencana pembelajaran dengan keinginan dan kondisi siswa sehingga lebih bisa diterima dan dijalankan dengan kondisi yang menyenangkan. Sehebat apapun rencana pembelajaran yang saya buat di musim pandemi, jika siswa tidak tertarik menjalankannya, maka akan sulit bagi guru untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Baik, demikian dari pendapat saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Bisa saya terima. Dan selanjutnya, saya persilakan untuk Bu Gifty selaku guru mata pelajaran agama. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku guru agama dalam menanggapi hal ini, yaitu kurangnya semangat siswa-siswi dalam belajar online offline, saya berpendapat bahwa memang hal ini sangat berpengaruh sekali dalam semangat para siswa-siswi. Maka dengan demikian saya berpendapat untuk mengadakan praktek-praktek yang akan membuat siswa-siswi merasa paham dan menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Dan mengadakan lomba-lomba yang berbasis agama seperti lomba azan, MTQ, Al-Banjari, dan narsib dan sebagainya. Dan diadakannya sebelum dimulainya proses pembelajaran, diadakan membaca Asmaul Husna dan surat Yasin untuk
meninjau agar para siswa sebelum memulai belajar itu bersemangat dan tidak mengantuk. Nah, mungkin itu akan membuat siswa-siswi lebih bersemangat lagi untuk belajar dan bersekolah. Demikian sedikit pendapat dan saran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah, silakan. Baiklah, terima kasih Bu Gifty. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Riko selaku guru mata pelajaran olahraga. Baik, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya dalam rapat evaluasi kali ini. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran olahraga ingin menyampaikan sedikit masukan pada rapat evaluasi manajemen kurikulum kali ini. Menurut saya, dalam upaya meningkatkan dan menumbuhkan semangat belajar siswa di sekolah kita pada masa pandemi seperti ini, masukan dari saya adalah bagaimana jika dalam sistem model pembelajaran yang kita terapkan pada proses KMBM, kita lakukan dengan media sekreatif mungkin, dan kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari di rumah masing-masing siswa. Karena menurut analisis saya, jika proses KMBM kita lakukan hanya secara virtual atau sistem online saja, anak-anak akan merasa jenuh dan bosan. Di sini saya akan contohkan pada mapel yang saya ajarkan pada siswa saya, yakni di mapel bidang olahraga. Misalnya anak-anak saya minta untuk berolahraga dengan orang tua mereka setiap harinya. Contohnya membantu kegiatan di rumah mereka, melakukan pemanasan sebelum membantu orang tua mereka di rumah, dan lain sebagainya. Dengan catatan tetap mengacu pada pembelajaran yang saya berikan. Dalam penerapan model pembelajaran seperti ini, tidak lupa saya memberikan video tutorial terkait mata pelajaran yang saya ajarkan terkait bentuk olahraga, jenis olahraga, dan lainnya. Dengan upaya seperti ini, saya yakin nantinya anak-anak akan lebih semangat dan rajin dalam belajarnya. Karena dengan model pembelajaran seperti itu, menurut saya mereka akan merasa seperti tidak sekolah seperti biasa, tetapi melainkan melakukan kegiatannya sehari-hari di rumahnya sendiri. Dengan menerapkan sistem pembelajaran seperti ini, kita sebagai guru harus selalu mengontrol dan juga mengawasi setiap kegiatan masing-masing siswa kita di rumah. Dan yang terpenting menurut saya dalam proses pembelajaran yang kita terapkan harus sesuai dengan RPP yang ada. Karena RPP di sini menurut saya sangat penting. Karena membuat perencanaan akan memudahkan semua guru dalam proses belajar mengajar dan juga dalam melaksanakan proses KMBM akan berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan RPP yang berpacu pada kurikulum saat ini di sekolah kita. Mungkin itu saja masukan yang dapat saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Baiklah, Bapak dan Ibu guru sekalian, terima kasih sudah memberikan solusi dan masukan-masukan atas kendala yang dihadapi, serta ide atau gagasan baru untuk sistem pembelajaran online offline ini. Untuk solusi serta masukan yang sudah Bapak Ibu sampaikan, menurut saya sudah baik dan bisa saya terima. Dan semoga ide atau gagasan baru Bapak Ibu guru semua dapat berjalan lancar dan benar-benar bisa kita terapkan guna mengembalikan semangat belajar para murid, khususnya murid yang ada di sekolah kita. Dan semoga bisa menjadi contoh untuk sekolah yang lain untuk meningkatkan semangat belajar murid-muridnya pada sistem pembelajaran yang sedang diterapkan saat ini, yaitu sistem pembelajaran online dan offline. Kita cukupkan untuk rapat di pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan rapat evaluasi manajemen kurikulum saya akhiri terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih banyak atas sumbangsih Bapak dan Ibu guru pada rapat pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.